Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Walid Jambi. Nah, di sini kita sedang melakukan pembuatan kolam untuk RBW ya. Nah, usahakan kolamnya itu yang berada di bawah void. Nah, ini void kita. Voidnya ini baru 2 lantai ya, 1 lantai lagi kita pekerjaan di bawah dulu. Untuk lantai 1 kita finishkan dulu. Nah, caranya adalah untuk pembuatan agar hemat, kemudian tahan lama dan tahan banting ataupun tahan goyang. Nah, caranya seperti ini guys ya. Ini nanti ketinggiannya adalah sekitar 50 cm ya, setengah meter. Karena nanti di dalamnya ini masih kita susunin batu patah-patah ini guys ya. Batu patah-patah ini, kemudian jangan lupa guys nanti dikasih pembuangan. Nah, pembuangan saluran air. Saluran airnya tuh di tengah sini ya, di tengah ini. Nah, kemudian adapun fungsinya agar tidak terlalu mepet ke pinggir. Ke pinggir ini adalah untuk pengontrolan. Nah, kalau misalkan bak teman-teman itu langsung sampai ke pinggir. Nah, kalau misalkan mau ngontrol di dalam void itu agak susah. Kenapa? Karena untuk debit air sendiri ya harus dibuang, caranya seperti itu. Nah, kemudian untuk pembuangan air yang pertama adalah pembuangan air berada di tengah ya. Kita menggunakan pipa 3 inci. Nah, ini pipanya nanti kita langsung sorong ke sana. Nah, ini menggunakan pipa 3 inci ya. Los langsung keluar sana. Nah, seperti itu. Nah, untuk lantainya nanti ini kan di dalamnya ini kita lantai dulu guys ya. Nanti kita akan kasih lantai seperti ini. Dalam artian pelantaian seperti ini. Nah, ini batanya kita susun lagi seperti ini untuk bagian dalamnya. Nah, jadi untuk ketinggiannya itu paling kisaran 45 cm ya. Karena batu ini tingginya 20, kemudian kali 2 kali setengah. Berarti itu cukup di 50 cm ataupun setengah meter untuk ketinggiannya. Nah, seperti itu. Nah, ini memang sengaja untuk tidak langsung di fullkan di pinggir. Nah, ini masih ada space ya. Ada space itu 50 cm. Karena untuk void ini ukurannya adalah 4x4 guys. 4x4. Nah, jadi kolamnya ini ukurannya 3x3. Kenapa? Karena sebelah sana kita buang 50 cm. Dan sebelah sini kita buang 50 cm. Berarti bersihnya itu adalah 3x3. Nah, seperti itu. Nah, ini memang sengaja kita buat seperti ini, berada di dalam ataupun di bawah void, karena memang kalau misalkan kolam itu memang wajib ada ya, setiap RBW ataupun rumah burung walet itu wajib. Kenapa? Untuk suhu pendingin ruangan ataupun suhu pendingin untuk RBW itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan hanya menggunakan terpal itu kan ya paling tahannya berapa tahun sih guys, karena kayak memang kita untuk RBW itu kan untuk selamanya ataupun seumur hidup ya. Nah, makanya kita benar-benar pembuatan itu harus maksimal, bukan dibuat secara asal-asalan ataupun secara pengen irit, tetapi biaya ataupun cost malah lebih besar. Kenapa? Karena untuk perawatan apa segala macam itu butuh uang dan butuh tenaga lagi seperti itu. Nah, ini memang kita tidak menggunakan beton bertulang ya. Dalam artian kita tidak menggunakan tiang. Nah, adapun sebagai pengganti tiang, nah di sini saya menggunakan kawat ya, kawat. Ini kita lingkarin, dalam artian ini adalah kekuatannya untuk menahan debit air yang berada di dalam ini, di dalam kolam ini nanti. Karena lumayan banyak ya, mungkin sekitaran ya berapa liter ya kalau ini penuh. Nah, itu lumayan berat ataupun bebannya memang luar biasa berat ya. Nah, makanya kita menggunakan bentrat ini ataupun kawat ini. Kawat untuk apa sih, yang biasa untuk tiang ataupun penarik tiang. Nah, seperti ini, besarnya seperti ini guys ya. Nah, ini agak yang di atas ini memang lumayan besar, kemudian yang di bawah ini lumayan kecil. Ini mungkin sekitaran 1 mili atau 2 mili ya, seperti itu. Paling besar paling bagus guys ya. Nah, setelah ini nanti kita plester secara menyeluruh ataupun secara
secara merata, dan kemudian plesterannya juga luar dalam guys ya. Kita plester luar dalam agar benar-benar konstruksi dari kolam ini benar-benar keras ataupun benar-benar kuat. Karena yang kita kejar adalah kekuatan guys, bukan irit, tetapi course-nya lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga nanti bagian luarnya juga kita lantai seperti ini. Kita lantai. Nah, sebenarnya kalau untuk RBW itu memang harusnya di lantai guys ya, karena kelembaban dari tanah itu ataupun dari tanah kita agak susah mengontrolnya. Nah, seperti itu. Kemudian usahakan kolam ini sendiri RBW itu usahakan hanya di bawah void ya. Jangan kasih untuk area ruang inap. Nah, ini ruang inapnya benar-benar polong juga kita lantai nanti. Ketika misalkan teman-teman memberikan air di bawah sirip, maka untuk jangka panjang itu pasti mungkin siripnya akan berjamur ya. Akan mudah berjamur. Apalagi kalau misalkan kayunya muda kemudian kurang kering, itu bisa dipastikan akan berjamur. Nah, tetapi kalau untuk di void sendiri itu agak mudah lah mengontrolnya guys. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah dibenrat kawat keliling ya. Ini 50 cm kawatnya itu lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Kemudian kita paku setiap sudut ya, setiap sudut. Kemudian nah seperti ini guys ya. Agar ininya rata, agar ininya rapet kawatnya. Agar nanti di plester itu lebih mudah seperti itu guys. Nah, ini kita paku semua sisi-sisi sudutnya. Itu harus dipaku. Nah, seperti ini cara memakunya. Bisa juga satu sebenarnya, satu aja om. Tinggal jepit ini kan posisinya, ini kan langsung jepit ini. Posisi paku satu aja pakunya. Nah, seperti ini guys, cukup satu pakunya. Coba dites satu. Dari atas. Ntar pilih dulu ininya pakunya, ininya cangkangnya yang mana paling besar. Nah, seperti itu ngadapnya. Nah, seperti ini guys ya. Agar bisa lebih irit. Teman-teman kan sebenarnya buat RBW itu pengen irit ya. Pengen irit dan menggunakan ini benar-benar irit, tetapi kekuatan bisa diadu ya. Tidak menggunakan bertulang. Tidak menggunakan tulangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini pembuangannya juga kita sedang mengerjakan. Nah, usahakan ini pembuangannya harus langsung sampai keluar guys ya. Langsung ke tembok luar sana. Nah, jadi airnya itu bisa leluasa keluar. Nanti juga lantainya ini kita setting. Usahakan untuk pembuangan air agar kotoran lebih mudah membuangnya. Usahakan lantainya ini nanti dimiringkan ke arah ini. Ke arah pembuangan air. Nah, seperti itu. Banyak teman-teman agak susah ataupun sulit untuk membersihkan RBW karena memang tidak diatur secara sedemikian rupa agar mudah membuangnya. Nah, seperti itu. Itulah cara-cara kami untuk membuat RBW bisa lebih meminimalisir biaya dan juga kekuatannya bisa diadu. Dalam artian kita membuat itu bukan hanya terhitung 1-2 tahun ya guys ya. Kita itu membutuhkan sampai berpuluh-puluh tahun agar benar-benar hasilnya itu bisa maksimal. Dalam artian kita hanya satu kali course, satu kali pembiayaan, tetapi perawatannya itu cukup kecil. Nah, seperti itu. Nah, itulah guys ya. Untuk informasi sedikit cara membuat kolam di bawah void untuk rumah burung walet agar lebih irit, agar lebih kuat dan tahan lama. Kita menggunakan bata ringan reject ini guys ya. Bata ringan reject, bukan batako. Nah, ini nanti kita lantai semua. Kita lantai dan kita plester semuanya, baik di luar ataupun di dalam. Dalamnya juga harus diplester guys. Dalamnya harus diplester cukup seperti ini. Ini pure, benar-benar tidak menggunakan tulangan. Bisa dilihat setiap sudutnya ini tidak menggunakan tulangan ya, tidak menggunakan tiang, hanya menggunakan ya bentot ini tadi guys ya. Kalau tidak menggunakan benrod berbahaya guys, karena beban air ini besar, bisa retak-retak kemudian hancur. Nah, seperti itulah cara kita guys ya. Nah, seperti ini kemudian kita plester merata, mungkin sekitaran ketebalan 3 sampai 4 cm ya. Kemudian nanti kita aci
luar dalam juga kita aci. Nah, biar hasilnya bisa maksimal, kemudian bisa tahan lama untuk selamanya, selama RBW ini berdiri. Untuk investasi jangka panjang memang harus seperti ini guys, bukan sembarangan ya. Nah, ini saluran airnya udah kita buat. Ini nanti kalau misalkan untuk pembuangan air tinggal dibuka pipa atas, selesai. Oke, terima kasih guys, terima kasih.